Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah kita ini masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, inti masalah hukum, intinya adalah masalah tauhid. Saya nggak percaya tuh ngaji Ustadz Somad, katanya masalah tauhid, jelas-jelas korupsi. Korupsi kan masalah ekonomi, korupsi kan masalah politik, kok masalah tauhid? Orang yang mau ngambil sogok uang orang, saat dia mengambil itu dia dilihat Allah atau enggak? Saat dia mengambil uang itu dia sedang diperhatikan Allah atau enggak? La ta'khudhuhu sinatun. Tapi dia mengambil uang haram, dia masukkan ke rekening dan dia keluarkan zakatnya. Ustaz Somad, ya. Saya kemarin ada ngambil uang haram Pak Ustadz, korupsi, haram. Tapi saya keluarkan zakat infak sodako. Kira-kira halal nggak Ustadz? Haram. Sekali haram tetap haram. Saya sudah transfer ke Ustadz. Sebenarnya ini haram. Sebenarnya haram. Tapi menurut keyakinan saya, yang rusak tauhidnya koruptor atau Ustadz Somad? Memang betul, tapi ini kan contoh. Janganlah kalian bilang rusak tauhid saya. Walaupun ini benar, tapi jaga juga lah perasaan saya. Saya senang. Kenapa saya senang? Karena jamaah sudah berani mengatakan tauhid saya rusak. Kalau saya salah. Kenapa orang salah semakin salah? Karena jamaahnya tidak berani mengatakan ustadznya salah. Dan saya hari ini senang. Kenapa? Karena jamaahnya sudah berani mengatakan saya salah. Makanya insya Allah sebentar lagi kita pulang Bang Edwin. Tauhid ustadznya juga mesti lurus. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini kebetulan saya ini datang, ada beberapa uang haram yang mau saya bawa. Ada uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Yang halal-halal udah saya kasih anak istri di rumah Pak Ustadz. Ini yang haram-haram mau saya serahkan ke Ustadz. Kita terima atau enggak? Kalau enggak kita terima, nanti dibawanya ke yang lain. Ini lagi dia bawa. Ini Pak Ustadz ada hasil uang korupsi yang kemarin ada tanda tangan mestinya 7 hari, saya tanda tangan tapi kegiatannya cuma 2 hari. Kemarin pesawatnya ini sebetulnya pesawatnya ekonomi, tapi yang kami tanda tangani adalah kelas VVIP. Ini sebetulnya hotelnya bintang 3, tapi yang kami tanda tangani bintang 7. Dan saya nggak mau uang haram ini dimakan anak istri saya Pak Ustadz, maka saya serahkan uang haram ini kepada Ustadz. Kira-kira kita terima atau enggak? Saya tengok jamaah udah mulai ragu nih. Belum keluar masjid, sekali haram tetap kita terima atau tidak? Tapi ada WC yang belum selesai. Ini uang nggak kita makan. Uang ini jangan kita belikan ke beras. Uang ini jangan kita belikan ke air keran. Ini untuk beli semen, batu bata, batu kerikil, menyelesaikan WC, untuk toilet, untuk mandi. Kita terima atau enggak? Masya Allah. Saya bangga malam ini karena pendidikan tauhid berhasil. Akhirnya uang haram ini dia bawa, dia serahkan kepada orang lain dan mereka terima. Gimana perasaan saya? Ini kesempatan. Kesempatan tidak pernah datang 2 kali, saudaraku. Kita terima atau tidak? Allahu Akbar. Sekarang saya malah ragu, ini yang bertauhid ini saya atau jamaah ini?
Memang jamaah ini orang-orang yang bertauhid memang. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Datang suami pulang, mama, ini tadi ada orang minta proyek, kata dia tender, tapi tendernya tolonglah Pak, ini untuk anak yatim fakir miskin, ini ada duit 1 koper, tolong luluskan. Kalau untung ini bukan dipakai untuk judi, bukan dipakai untuk kawin lagi, bukan dipakai untuk narkoba, ini untuk kebaikan-kebaikan. Kalau kita nggak menang-menang orang lain, nanti dipakai untuk yang haram. Ibu sebagai istri, kira-kira uang ini kita ambil atau tidak? Masya Allah. Tidak Ustaz. Tidak Ustaz. Di balik suami yang jujur, di balik suami yang istiqomah, di balik suami yang tegar, ada istri yang luar biasa. Betul? Suaminya khusyuk, suaminya taat, suaminya tahajud, suaminya zikir, suaminya sholawat. Tapi begitu pulang ke rumah, ambil AA. Saya mau rantai baru, saya mau cincin baru, saya mau gelang baru. Kira-kira kita sebagai laki-laki tahan atau nggak tahan? Mulai nggak tahan. Insya Allah adik-adik yang istiqomah, calon pemimpin masa depan, yang bertauhid lurus bersih karena Allah, istri kalian juga nanti adalah istri yang cerminan jiwa kalian. Mudah-mudahan kalian dapat istri yang solihah solihah. Kenapa yang mengaminkan yang mudah beristri? Abdi teh jadi curiga tuh. Nakal, jahat, korupsi, narkoba, zina, selingkuh, pelakor, itu semua sumbernya dari hati. Panglima di dalam diri kita ini bukan mulut, bukan mata, bukan telinga, bukan tangan, bukan kaki, tapi makanya sholawat tibbil qulub itu dibaca banyak-banyak. Tibbil qulubi wadawaiha, obat hati dan penawarnya, wa afiyatil abdani wasifaiha, yang baik untuk badan dan penyembuhnya, wa nuril absari wadiyaiha, cahaya mata, pandangan batin, dan dia nur cahaya, tapi bukan sumber. Dia sumber cahaya. Sumber cahaya itu siapa? Allahu nurus samawati wal ardh. Lagi di masjid dengan ustadz, pengajian bersama orang baik, tauhidnya full. Keluar masjid bersama orang yang kurang baik, di tema yang tidak baik, di tempat yang enggak baik, lobet. Maka tauhid ini tidak hanya sekedar ngaji, tapi juga dijaga. Bagaimana cara menjaga tauhid ini? Jangan sendiri. Yang sudah ada komunitas ngaji, mudah-mudahan istiqomah, amin. Adik-adik anak muda yang punya komunitas, terserah apa nama komunitasnya. Komunitas kamu apa namanya? Komunitas kami namanya Born to Ride, Ride to Jannah. Mantap. Naik apa? Sepeda ontel kok. Ya udah, nggak apa-apa. Komunitas ibu apa namanya? Komunitas kami Pak Ustadz namanya, pokoknya adalah namanya. Namanya nggak boleh dikasih tahu, cukup hanya grup kami aja, rahasia, supaya kami nggak diejek. Bagus. Jangan sendiri, karena kalau sendirian, saya bisa datang ke Bandung ini. Ya ini karena kerjasama. Ketua Amir perjalanan kami Bang Haji Lukman. Bang Haji Lukman punya tim Bandung, Jawa Barat. Sampai di Bandung, yang mengatur, yang mengamankan, yang mengawal, yang menyusun,
Kang Edwin. Kang Edwin bekerja sama dengan ketua pengurus masjid. Ini bekerja sama. Kalau saya sendiri mana bisa. Nabi Muhammad SAW enggak sendirian. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang berotot, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ini semua orang ini pasti dia nggak keluar dari 4. Sudah tua, bijaksana, Abu Bakar. Anak muda, bertenaga, Umar. Anak muda, kaya raya, Utsman. Anak muda, cerdas, Ali. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak masuk 4-4-nya Pak Ustaz. Berarti Abu Lahab. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Abu Bakar nggak ada dalam Quran, Umar nggak ada dalam Quran, Utsman nggak ada dalam Quran, Ali nggak ada dalam Quran, tapi Abu Lahab ada. Saya milih Abu Lahab lah Pak Ustaz. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Tidak ada manusia yang hidup tanpa potensi. Ada potensinya di otot, ada potensinya di harta, ada potensinya di otak, ada potensinya di usia. Usia yang kata-katanya, nasihatnya, ucapannya, buah pikirannya, pengalamannya, usia. Iya Pak Ustaz, tapi kami ini sudah tua. Ini di masjid ini tidak ada yang tua. Ini saya tidak ada melihat orang tua. Ini yang ada hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Casingnya aja yang kap 70, mesinnya Harley. Bayangkan mesin Harley dipasangkan ke kap 70, copot baut-bautnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz tadi mengatakan orang muslim itu baiknya berapa? 3. Yang Ustadz jelaskan baru tauhid. Terus yang 2 lagi kapan? Tahun depan. Saya di Jawa Barat ini datangnya setahun sekali. Datangnya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Untuk Jawa Barat saya datang setahun sekali. Jadi kalau ada masjid, surau, langgar, musola, kantor, dinas, Pemda, Pemko, Pemprov mengatakan Ustaz Somad itu nggak bisa diundang. Yang undangnya mesti pejabat, yang undangnya mesti orang kaya, yang undangnya itu bohong. Mesti jelaskan. Kenapa Ustaz jelaskan ini? Jangan ada dusta di antara kita. Saya tidak mau tauhid saudara saya rusak gara-gara jadwal ini. Saya sebelum datang ke Jawa Barat nggak pernah nanya nanti di masjid apa, yang undang siapa, di mana. Saya nggak pernah tahu. Tanya Haji Lukman. Pernah saya WA Haji Lukman saya ceramah di mana? Enggak. Yang penting saya hari Jumat datang, pulang hari Senin. Saya keluar hanya 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 3 malam. Kalau lebih 3 malam dikhawatirkan buka cabang. Saya nggak khawatir, orang rumah khawatir. Hari Jumat sudah, besok Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Nanti ke Bogor, habis Bogor ke Sukabumi, habis Sukabumi pulang lagi ke Bogor, hari Senin terbang ke Pekanbaru, Selasa, Rabu, Kamis saya di Riau. Hari Jumat pergi lagi ke Kalimantan Selatan. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Selasa, Rabu, Kamis di rumah lagi. Jumat, Sabtu, Ahad terbang lagi. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu. Kalau ada orang yang mau istirahat di dunia, maka dia salah kamar, salah ruangan. Dunia ini bukan tempatnya istirahat. Dunia ini tempatnya berkeringat, tempatnya ujian. Tapi cobaan hidup saya banyak sekali Pak Ustaz. Iya, namanya banyak makanya cobaan. Kalau dikit namanya cobain. Waktu SD dulu berat,
masuk SMP berat, masuk SMA berat, masuk kuliah berat, S1 berat, S2 berat, S3 berat, habis S3 lebih berat lagi. Udah kerja di mana? Sudah kerja lebih berat lagi. Sudah nikah. Udah nikah lebih berat lagi. Istrinya sudah hamil. Sudah punya anak lebih berat lagi. Anaknya kok laki-laki semua. Sudah punya anak berat lagi. Kok anaknya belum kuliah? Anak sudah kuliah lebih berat lagi. Anaknya udah kerja. Anak udah kerja lebih berat lagi. Anaknya udah nikah. Pertanyaan berulang-ulang. Nggak ada pertanyaan baru. Yang namanya hidup ini berat. Dulu waktu masih gadis pingin punya suami. Setelah punya suami, mertua mak lampir. Mertuanya meninggal, alhamdulillah kata dia. Mertua meninggal tuh innalillah. Aduh, tadi saya sudah bahagia ngajinya udah berhasil. Alhamdulillah, sekarang sudah nggak ada yang cerewet lagi. Datang godaan WhatsApp suami mulai masuk. Hai sayang. Cemas. Akhirnya suaminya meninggal. Mau bilang alhamdulillah nggak enak. Mau bilang innalillah. Jadi sebetulnya hidup ini nggak ada bahagianya Pak Ustadz. Kenapa tidak bahagia? Karena tidak bersama Allah. Apapun yang terjadi, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada di badan kita nih yang punya kita? Nggak ada. Mata bukan mata saya, telinga bukan telinga saya, mulut bukan mulut saya, otak bukan otak saya, kaki bukan kaki saya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, ada yang di bumi milik Allah. Tapi jangan nanti gara-gara ngaji tauhid ini besok ketika ditanya, itu istri kamu, milik Allah. Ya istri kita dititipkan Allah supaya kita jaga. Itu maksudnya. Meninggal suaminya tegar, setetes pun gak ada air matanya. Kenapa? Karena dia yakin ini hanya dititipkan Allah. Kamu kenapa gak nangis, Bu? Ini titipan Allah. Sudah lama saya minta sama Allah, ambil titipanmu ya Allah. Ambil titipanmu ya Allah. Aku sudah gak tahan menjaga titipanmu ini ya Allah. Ibu, kalau ada suaminya yang nakal, suaminya yang jahat, doanya nggak usah macam-macam, gitu aja. Ya Allah, ini titipanmu, cepat ambil. Jangan potong video ini. Yang benar adalah Allahumma hdi qaumi, berikan dia hidayah ya Allah. Dia adalah pangeranku ya Allah. Dia adalah pendampingku di surga nanti ya Allah. Dia adalah imamku ya Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Tahajud malam berdoa di dekat tempat tidurnya. Dia dekat situ. Dia imamku ya Allah. Bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Begitu juga kalau istri kalian belum pakai hijab, belum taat sama kalian. Sayang, kau kenapa hijabmu masih hijab pasrah tapi tak rela? Rambut di belakang ditutup, di depan terbang dihembus angin. Alah, baru ngaji tauhid sama ustaz satu kali sudah mau menceramahi aku. Doakan dia, ya Allah, ini titipanmu ya Allah. Ambillah dia ya Allah. Kirimkan titipan yang baru, yang lebih rapi,
Jangan. Jangan. Soalnya kalau kalian amalkan doa itu, aku yang salah. Kalian doakan, bukakan pintu hatinya ya Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Menangis kalian. Sudah kalian doakan 3 malam tak terbuka juga pintu hatinya, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup berserah kepada Allah. Ujian hidup saya berat Pak Ustaz. Ujiannya berat, ujiannya dahsyat. Kalah tsunami, kalah angin puting beliung, ombaknya tajam, karangnya memecah. Angkat tanganmu, katakan Allah yang besar. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Segala puja-puji hanya milik Engkau. Walhamdulillahi katsira. Aku kotor, aku salah, yang suci hanya Engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asil. Sekarang aku menghadap kepadamu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Aku sebagai seorang muslim, musliman, aku tidak mempersekutukanmu, aku bertauhid kepadamu. Wa ma ana minal, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. 2 kali mengulang wa ana minal. Iftitah itu nggak ada doa. Iftitah itu nggak ada doa isinya. Isi iftitah itu hanya pengakuan di hadapan Allah. Kenapa orang sholat tapi tauhidnya nggak kuat? Karena sholatnya nggak ada perenungan. Macam dapat bakwan panas. Padahal iftitah itulah pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu, habis iftitah, minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kau silap, kau salah, banyak dosa. Allah kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dalam Al-Fatihah cuma 1. 7 ayat itu. Doa dalam Al-Fatihah cuma 1. Yang lain itu hanya pujian semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Doa cuma 1. Belum, Iyyaka na'budu belum. Iyyaka na'budu cuma bilang aku meminta kepadamu, tapi belum minta. Doa cuma 1. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma 1. Yang lain itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis itu baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya apa Pak Ustaz? Ya ayat itu. Qul huwallahu ahad. Supaya tauhid kita kuat. Papa, Aa, kenapa Aa setiap imam tahajud ayatnya kok qul huwallahu terus? Supaya tauhid kita kuat. Bukan berarti papa nggak hafal ayat yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Meminta hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama qul hu, rakaat kedua mobil falak, rakaat ketiga qul a'udzu binnas, rakaat keempat ayat kursi, rakaat ke-5 qul hu lagi. Enggak apa-apa. Ada seorang sahabat Nabi sholat dari Isya sampai subuh. Dari Isya malam tahajud sampai subuh. Ayatnya qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya itu ada seorang sahabat. Kenapa dia? Ayatnya qul huwallah enggak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 qul huwallah sama dengan 1/3 Al-Qur'an. Maka 3 kali dibaca qul huwallah sama seperti khatam Al-Qur'an. Dia baca qul huwallah dari Isya sampai subuh qul huwallah, berarti dia sudah berkhatam Quran beberapa kali dalam 1 malam. Inilah dalil yang ditunggu-tunggu pencinta qul huwallah. Kamu kenapa qul huwallah terus? Sekali qul huwallah, tetap qul huwallah.
Usahakan juga hafal surat-surat yang lain. Walaupun tauhid kita pada besok jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ternyata cuma di situ. Sah nggak tuh Pak Ustaz? Sah, satu ayat. Tapi jangan dicoba ya. Kalau untuk sendiri boleh, jangan nanti kalian maju jadi imam baca itu. Ditanya orang, siapa yang ngajari? Ustaz Somad, sesat dia dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai jam 20.25. Sekarang sudah jam 21.25. Makanya dari tadi saya ke setiap ceramah ngelihat ke sana terus. Ini perlu saya jelaskan. Kalau nggak saya jelaskan begini, ada model jamaah ini kalau dia nonton ceramah, dia cuma nengok Ustadz Somad, matanya nengok ke sana berapa kali, ke sini berapa kali. Dia putar 1 jam itu 1, 2, 3. Ini perlu saya jelaskan. Saya nengok ke sana itu bukan nengok ibu-ibu, nengok jam. Jelas? Jangan ada fitnah di antara kita. Jadi kuncinya adalah doakan anak-anak kita yang ditanamkan ke dalamnya tauhid. Makanya ngajinya jangan lagi ngaji tauhid. Ngaji tauhid. Alhamdulillah ulama kita kajiannya tauhid. Agim di sini ngaji tauhid. Nama pondoknya Darut Tauhid. Makanya tauhid ini yang paling penting. Semua nabi-nabi mengajarkan tauhid. Tauhid, anak-anak kita ajarkan tauhid. Ulama sudah menyusun tauhid dalam satu ilmu tauhid. Kenapa sifat ngaji tauhid sifatnya cuma 20? Banyak sekarang yang komplain. Kenapa ngaji tauhid sifatnya cuma 20? Sifat Allah lebih dari 20. Kalau kebetulan yang ditanya ulama jawab. Tapi kalau yang ditanya preman baru taubat, ini sama kau katanya. 20 itu bukan batasan. 20 itu adalah sifat yang kalau memenuhi kriteria maka dia layak menjadi Tuhan. Kalau nggak mampu dia 20 itu, maka dia nggak layak disembah menjadi Tuhan. Memangnya kenapa? Karena sekarang menurut hasil survei ada 2000 yang mau ikut tes jadi Tuhan. Bagaimana cara ngetesnya? Cara ngetesnya lewat wujud qidam baqa. Ada rambutnya keribu, gini keluar emas, gini keluar emas, dan dia diakui sebagai Tuhan. Dengan sifat 20 terbantahkan. Pertanyaannya, sebutkan satu dari sifat 20 yang membantah dia sebagai Tuhan. Memang orang Bandung ini rendah hati, tawadhu. Pas ditanya gitu langsung serahkan pada Allah. Sifat yang pertama wujud. Apakah dia ada? Ada, videonya ada, berarti dia Tuhan. Wujud, lolos, berarti dia sifat yang pertama. Sifat yang kedua qidam. Qidam artinya tidak berawal. Dia berawal atau tidak? Berawal. Dia lahir sebagai bayi, dia anak-anak, dia nggak lulus jadi Tuhan. Pasal 2 tereliminasi, gagal jadi Tuhan. Pasal 3 bako. Bako artinya kekal, nggak boleh selesai, dan dia sudah mati, nggak lulus jadi Tuhan. Pasal 3. 4 mukhalafatuhu, dia nggak boleh sama dengan makhluk. Dia sama dengan makhluk, dia pakai pakaian, dia pakai putar-putar, dan terindikasi pelecehan seksual, maka tidak layak jadi Tuhan. Itu sebagai sampel contoh. Ada artis bersemedi di tengah malam, tiba-tiba dia naik ke langit dan dia ketemu Tuhan. Katanya Tuhannya warnanya hitam. Kalau dia ngaji sifat 20,
langsung terbantahkan. Ibu-ibu ngaji akhlak bagus, ngaji parenting pendidikan anak bagus, ngaji masa depan manajemen keluarga ekonomi bagus, tapi ngaji tauhid sifat 20 terbaik. Kenapa? Karena dengan bertauhid tumbuh semangat ibadah, dengan bertauhid muncul akhlakul karimah, dengan bertauhid hilang rasa takut kepada selain Allah, dengan bertauhid bersih hati dan ikhlas hanya beribadah kepada. Kalau dengan ngaji tauhid makin baik, teruskan. Tapi kalau makin ngaji tauhid makin sombong, ngaji tauhid makin angkuh, ngaji tauhid makin merasa jumawa, perlu pikirkan sekali lagi. Mudah-mudahan yang kita kaji malam ini ada manfaatnya, menjadi bekal kita dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan Bandung, Jawa Barat, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan kita soleh dan solihah. Kita semua mati husnul khatimah.